Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah masuk semuanya? Masuk. Ada yang tidak masuk? Tidak. Tidak masuk semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan melanjutkan. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna, masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang pertama, yakni kalimat thayyibah? Masih. Kemarin kita membahas kalimat thayyibah tentang kalimat Masya Allah dan kalimat Subhanallah. Masih ingat Subhanallah kemarin artinya Maha Suci Allah. Masya Allah artinya Allah Maha berkehendak. Kali ini yang akan kita bahas yakni Asmaul Husna. Sebelum saya lanjutkan pelajaran, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Ya, di dalam pelajaran yang kedua ini membahas Asmaul Husna ini, pembelajaran yang akan kita peroleh yaitu setelah pembelajaran nanti peserta didik mampu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-batin, al-wali, al-mujib dan al-jabar. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran nanti peserta didik mampu membiasakan mengucapkan kalimat Asmaul Husna al-batin, al-wali, al-mujib dan al-jabar. Yang ketiga, siswa mampu mengamati gambar peristiwa yang berkaitan dengan kalimat Asmaul Husna al-batin, al-wali, al-mujib dan al-jabar. Yang keempat, ada siswa mampu mempraktekkan perilaku kalimat-kalimat Asmaul Husna al-batin, al-wali, al-mujib, al-jabar dalam pergaulan sehari-hari. Sebelum pelajaran kita mulai, ya, mari kita bersama-sama melakukan atau melafalkan Asmaul Husna bersama-sama. Saya mulai dari 1, 2, 3.
empat asmaul husna, yakni al-batin, al-wali, al-mujib, dan al-jabbar. Al-batin artinya adalah Allah Maha tersembunyi. Maksudnya tersembunyi apa? Maksudnya Allah itu tidak bisa kita lihat. Tidak seperti kita sama-sama seperti manusia ini. Allah itu tidak terlihat. Maksudnya penglihatan kita itu tidak bisa melihat Allah karena apa? Penglihatan kita itu terbatas. Ya, maksudnya al-batin itu adalah, kalau dijelaskan lagi, al-batin itu tidak kelihatan atau tidak tampak. Lebih jelasnya itu ghaib, tidak tampak. Maka dari itu, maka kita tidak bisa menembus ke barang-barang yang gaib, termasuk juga Allah. Selain itu, Allah juga mempunyai makhluk-makhluk yang gaib, seperti juga malaikat, jin, setan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, al-wali. Al-wali artinya yaitu Allah zat yang maha memerintah. Allah yang memerintah semuanya ini. Dunia ini yang menciptakan adalah Allah, dan semuanya isinya ini adalah yang menciptakan juga Allah, dan Allah juga yang memerintah. Semuanya ini bisa bergerak itu juga karena Allah. Semuanya bisa hidup juga karena Allah. Semuanya bisa makan karena Allah. Allah zat yang memerintahi, mulai dari manusia, hewan, semuanya adalah yang memerintahkan adalah Allah. Begitu juga Allah juga punya makhluk lagi, malaikat, jin, setan, itu juga yang memerintah juga Allah. Jadi semuanya ini tidak ada yang memerintah kecuali hanya Allah. Kalau di Indonesia ada presiden, kemudian kalau di Saudi Arabia ada raja, itu semuanya masih di bawah pemerintahan Allah. Besok di hari akhir ada itu dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah adalah zat yang merajai raja-raja. Jadi semua raja-raja itu besok berada di bawah pemerintahan Allah. Paham? Yang ketiga, al-mujib. Al-mujib artinya Allah yang maha mengabulkan. Jadi kalau kalian semua itu memohon pada Allah, ya, itu yang mengabulkan hanyalah Allah. Tidak boleh ya kita memohon pada lainnya Allah. Jadi kita harus memohon hanya kepada Allah. Kalau ada orang yang minta selainnya Allah, itu bagaimana? Kalau kita minta pada selainnya Allah, berarti hukumnya adalah musyrik. Musyrik itu adalah keluar dari agama Islam, menyekutukan Allah. Allah disamakan dengan yang lain. Itu maksudnya musyrik. Contohnya, kadang ada orang yang minta kaya di kuburan, ada orang yang minta kaya di pohon yang besar, ada orang yang minta kaya pada keris. Dan itu hukumnya apa? Musyrik. Karena apa? Menyamakan Allah dengan barang yang lain. Semestinya kita itu harus minta Allah. Karena apa? Yang memberi atau yang mengabulkan doa-doa kita itu hanyalah Allah. Paham? Saya lanjutkan. Yaitu yang keempat, yaitu al-mujib tadi ya, mengabulkan. Yang keempat adalah al-jabbar. Al-jabbar artinya Allah dan yang maha memaksakan kehendak. Maksudnya memaksakan kehendak bagaimana? Allah itu kuat, kekuatannya tidak terukur, saking kuatnya, ya. Tidak terukur kekuatannya. Kalau di dalam petinju biasanya ada Mike Tyson. Kalau dalam bulan seperti ada sumo, tahu sumo? Orangnya besar, itu masih besar Allah. Kekuatannya masih kuat Allah. Ya. Jadi al-jabbar itu adalah zat yang maha memaksakan kehendak. Ada seperti dulu, ada Raja Fir'aun yang sangat kuat, yang tidak pernah sakit, bahkan dia mengaku menjadi Tuhan. Karena apa? Karena sangat kuat, tidak pernah sakit, tidak pernah terkalahkan. Akhirnya dia mengaku menjadi Tuhan dan minta untuk disembah. Walaupun begitu, Raja Fir'aun tetap
kehendaknya masih terbatas. Karena apa? Raja Fir'aun juga manusia kalah dengan Allah, karena Allah adalah zat yang maha memaksakan kehendak. Paham? Sebelum pelajaran saya akhiri, masih ingatkah kalian dengan tujuan pembelajaran kita? Masih. Yakni kalian semua harus mampu meyakini ya, asma Allah, al-batin, al-wali, al-mujid, dan al-jabar. Masih? Masih. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran kamu harus bisa membiasakan kalau di rumah dengan menyebut al-batin, al-wali, al-mujid, dan al-jabar. Kemudian yang ketiga, yaitu kamu dapat mengamati peristiwa yang ada kaitannya dengan Asmaul Husna, al-wali, al-batin, al-mujid, dan al-jabar. Mampu. Oke. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kalian semua mampu mengucapkan kalimat Asmaul Husna, al-batin, al-wali, al-mujid, dan al-jabar dalam kehidupan sehari-hari. Mampu? Mampu. Kalau kalian semua sudah paham dan tugas sudah saya bentuk, berarti besok kalian semua harus mengirimkan tugas kalian dan harus ada satu persatu yang menjadi perwakilan yang depan untuk besok yang akan datang. Dan untuk pelajaran yang kali ini akan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.